Crispy dan gurih. Yummy! Anda tentu pernah menikmati gorengan. Tempe, tahu, dan pisang bakal lebih gurih jika diolah dengan cara digoreng dalam minyak panas. Selain jajanan, daging ayam pun makin terasa lezat jika digoreng crispy dengan minyak hasil olahan sawit ini. Namun, sebagian besar konsumen belum memperhatikan jenis minyak yang dipakai untuk menggoreng makanan tersebut. Saya sih beli gorengan nggak pernah merhatiin minyaknya, mungkin rasanya yang saya perhatiin gitu, gurih, asin, gitu, enak. Kemasannya aku antara nggak melihat kemasannya, nggak. Cuma ngelihatnya itu minyaknya bersih apa tidak, itu aja. Indah, pedagang ayam crispy di bilangan Pancoran, Jakarta mengatakan konsumen lebih peduli dengan hasil dan rasa gorengan dibanding bertanya mengenai jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng. Apakah minyak curah atau minyak kemasan? Konsumen lebih kepada hasilnya saja. Nah, kalau misalnya hasilnya kita emang crispy, kriuknya juga bagus, nah terus warnanya juga cerah. Jadi mungkin dari masyarakatnya juga nyangka bahwa minyak yang kita gunakan untuk menggoreng itu minyaknya bagus. Minyak goreng selain menambah cita rasa gurih juga digunakan sebagai bahan pokok untuk mengolah berbagai makanan lain. Minyak berwarna bening kekuningan ini wajib dibeli dan tersedia di setiap dapur keluarga Indonesia. Karena saya jualan juga, kadang saya pakai minyak curah. Kalau untuk keluarga sendiri saya pakai minyak kemasan. Dalam sebulan itu mungkin ya kira-kira habis 10 liter. Saya sih pakainya minyak curah. Pertama karena ekonomis ya, lebih murah lah dibandingkan minyak yang lain. Biasanya minyak kemasan. Nah, sebulan itu saya biasanya belanjanya 2 pak, 1 pak itu isinya 2 liter. Jadi sebulan itu 4 liter lah. Di pasaran, minyak goreng curah lebih murah dari minyak kemasan. Nur Hamid, pedagang minyak goreng di sebuah pasar tradisional Jakarta Timur mengungkap, minyak goreng curah lebih laris dibeli masyarakat dibanding kemasan. Dalam sehari, dirinya mampu menjual 8 jerigen berisi 15 liter minyak goreng atau setara 120 liter. Yang namanya yang curah yang kiloan itu lebih banyak yang dicari yang itu gitu. Karena mereka kebanyakan orang buat pedagang-pedagang matengan yang gorengan atau seafood atau pecel lele atau apa itu lebih seneng yang curah itu. Adi Kurniadi, pedagang eceran bahan pokok mengaku minyak goreng curah lebih laku dicari pembeli untuk usaha jualan gorengan dan makanan. Setidaknya dalam sehari dirinya mampu menjual 40 kg minyak curah. Sementara minyak kemasan hanya laku sekitar 20 liter per hari. Kecocokan sendiri. Mungkin gorengan lebih bagusnya minyak curah apa gimana gitu paling. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, konsumsi minyak goreng berkisar 5 juta ton yang terdiri dari minyak goreng kemasan dan curah untuk rumah tangga dan industri. Dari jumlah tersebut, sebagian besar minyak goreng konsumsi masih diperdagangkan dalam bentuk curah. Adapun ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana baru sekitar 5% dari 410.000 ton yang diperdagangkan setiap bulan. Minyak goreng curah merupakan produk turunan minyak sawit yang telah mengalami pemurnian, pemutihan, dan penghilangan bau. Minyak ini biasanya didistribusikan ke pasar menggunakan mobil tangki dan dijual dengan sistem kiloan menggunakan wadah terbuka ataupun botol bekas. Intinya kalau di curah ada informasi yang belum bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kalau di kemasan itu sudah bisa diinformasikan, minimal informasi awal biasanya masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa apakah ini masih laik atau digunakan atau tidak. Kalau di minyak goreng, di kemasan sudah bisa diinformasikan berapa lama mereka ini masih laik dipakai. Nah, sehingga memang arahnya adalah terkait informasi ini kewajiban pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memastikan informasi ini bisa diterima oleh masyarakat.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sebagian masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar arti pentingnya mengkonsumsi minyak goreng kemasan. Sebagian besar konsumen masih mempertimbangkan faktor harga dibanding aspek keamanan produk pangan seperti dalam memilih minyak goreng. Butuh waktu dan edukasi cukup untuk mengubah pola konsumen agar beralih dari minyak curah menjadi minyak kemasan. YLKI bisa memahami terkait dengan kebijakan minyak goreng curah dengan asumsi bahwa minyak goreng kemasan itu akan lebih baik dari sisi perlindungan konsumen karena potensi untuk terkontaminasi benda-benda asing itu menjadi sangat kecil dan artinya dari sisi perlindungan konsumen itu lebih baik dibanding kalau minyak goreng itu curah. Selain berpotensi kemasukan benda asing, minyak goreng curah juga berpotensi untuk dioplos dengan zat tertentu. Minyak goreng kemasan dinilai lebih aman karena lebih bebas dari kontaminan. Juga tercantum tanggal kedaluarsa, bahan-bahan utama, serta standarisasi produk. Kesalahan memilih minyak goreng dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Saat ini banyak dijumpai minyak bekas pakai yang direproses menyerupai minyak goreng curah hasil produksi pabrikan. Minyak itu dinilai berisiko meningkatkan kanker dan penyumbatan pembuluh darah. Jadi kan karena kita nggak tahu isinya apa saja bisa dimasukkan ke dalam minyak goreng curah itu, termasuk katakan mungkin minyak bekas, minyak jelantah. Akibatnya ya kalau kita nggak tahu isinya, berarti resiko kita mendapatkan minyak yang mungkin sudah bekas pakai berulang-ulang, nah itu kan ada. Nah, apa sih efek minyak bekas pakai ini? Minyak itu terutama minyak, sebetulnya minyak kelapa sawit itu namanya minyak tidak jenuh ganda. Sebenarnya minyak tidak jenuh ganda itu efek jeleknya juga tidak terlalu banyak, tetapi minyak tidak jenuh ganda atau PUFA, polyunsaturated fatty acid, yang sudah dipakai berulang-ulang, itu akan mengandung berbagai katakan free fatty acid yang kurang sehat, misalnya trans fat-nya menjadi tinggi, karena kan kalau dipakai untuk menggoreng dengan panas tinggi berkali-kali, minyak itu pasti ada yang berubah dari jenis yang tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid menjadi minyak jenuh dan minyak trans. Nah, minyak jenuh dan minyak trans ini punya masalah kesehatan, antara lain pertama kandungan di dalam minyaknya itu sendiri, saturated dan trans itu berefek misalnya meningkatkan kadar kolesterol LDL di dalam darah. Ya, minyak trans juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, penyakit kanker. Ya, kalau tadi menjadikan LDL kolesterol naik, ya pasti ada resiko sakit jantung dan sakit stroke, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Penjualan minyak goreng curah masih banyak ditemukan di pasar tradisional. Di Jakarta misalnya, pedagang minyak goreng curah masih dapat ditemukan di kios-kios yang menjual bahan pokok. Beberapa pedagang mengaku pasokan minyak goreng curah disediakan oleh distributor langganan yang dapat diorder via telepon dan langsung diantar ke kios-kios.
Untuk ngemasnya sendiri itu ya mungkin ya modalnya sangat banyak lah ya. Kalau pedagang seperti kaki lima ini suruh ngemas seperti itu kayaknya nggak mampu gitu. Mengenai kualitas dan kebersihan minyak, dirinya mengaku tidak terlalu menjadi pertimbangan. Yang terpenting, minyak selalu tersedia. Lain halnya dengan Markus Daniel Raharja. Berawal dari bisnis keluarga, dirinya berprinsip mengemas minyak curah harus memenuhi syarat kebersihan dan standar tertentu. Setidaknya, alat dan mesin kemas sederhana yang dipakai sudah memperhitungkan keamanan pangan atau food grade, termasuk mengenai plastik kemasan dan cara mengemas yang baik demi menjaga kualitas minyak goreng. Kalau untuk food grade di bagian industri pengemasan sebenarnya sederhana, karena kita beli minyak sudah berkualitas food grade dari pabrik pengolahan. Jadi kita hanya perlu siapkan tangki, mesin pengemas, sama untuk karton box dan plastik saja. Dan karton dan plastik ini sudah pasti dari pabrik semua sudah food grade. Markus menambahkan, saat ini telah tersedia mesin produksi dalam negeri untuk mengemas minyak goreng sederhana berbentuk bantal atau pillow pack berbagai ukuran. Harganya pun cukup terjangkau untuk memulai bisnis mengemas minyak goreng. Kalau belum punya merek, biasa pemerintah suka menyediakan itu merek dari pemerintah. Itu merek minyak kita contohnya, mereka menyediakan merek minyak kita untuk digunakan para pengemas, misalnya pengemas belum punya merek dan penggunaan merek tersebut tidak dikenakan biaya sama sekali. Contohnya, misalnya saya mau menggunakan merek minyak kita, itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan dan diberikan jangka waktu untuk setiap 4 tahun dan dapat diperpanjang. Pabrik pemurnian minyak sawit di Marunda, Jakarta memproduksi minyak goreng curah dan kemasan. Separuh produknya berupa minyak goreng curah yang diserap konsumen secara bisnis to bisnis. Dan hanya 20% saja minyak goreng curah yang disalurkan melalui distributor. Adapun sisanya, sekitar 30% berupa produk minyak goreng kemasan dan mentega. Untuk yang ke repacker, yang pengemas kembali itu kita ada jual melalui kita punya distributor dan kita ada kontrak kerjasama bahwa minyak itu kalau untuk dikemas harus higienis. Jadi tidak boleh terkontaminasi dengan barang-barang yang atau dengan maksudnya dengan barang yang lain yang bisa merusak mutu. Jadi saat kita kirim dari mobil kita, mereka juga harus menyediakan tangki yang stainless steel. Stainless steel itu jadi waktu minyak kita transfer dari mobil ke tangki mereka itu harus juga terjamin dengan pipa yang bersih, dengan tangki yang stainless. Setelah itu mereka juga harus menutup dengan baik dan dari situ mereka baru produksi ke repacker mereka, ke mesin mereka begitu Pak. Jadi kita sudah ada standar begitu. Kementerian Perdagangan mengimbau agar perdagangan minyak goreng sawit kepada konsumen menggunakan kemasan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan higienitas minyak goreng. Produsen, pengemas, atau pelaku usaha yang memperdagangkan minyak sawit kepada konsumen wajib dengan kemasan paling besar seberat 25 kg dalam berbagai bentuk. Kemasan yang digunakan juga wajib menggunakan bahan yang tidak berbahaya bagi manusia atau food grade. Ya, kami paham untuk mengkonversi dari kebiasaan mengedarkan dalam keadaan curah tentu perlu masa transisi. Proses transisi tidak hanya waktu, karena tadi industri minyak goreng harus menyiapkan juga infrastrukturnya ke arah kemasan. Masyarakat juga sudah harus terbiasa ke arah kemasan. Kalau saya lihat dari data, produksi kita itu atau kebutuhan kita itu adalah 5,06 juta ton per tahun. Nah, 40% diantaranya atau 70% malah itu diedarkan dalam keadaan curah. Hanya 70% itu terbagi dua. Kebutuhan 30% untuk industri, 40% untuk konsumsi rumah tangga, istilah di pemerintahan nih. Konsumsi rumah tangga, minyak goreng yang diedarkan masih dalam keadaan curah.
Saat ini minyak goreng dijual dalam kondisi curah dan kemasan. Ke depan, produsen diimbau agar mendistribusikan minyak goreng kemasan kepada konsumen Indonesia. Semua produsen dan pengemas harus menyediakan minyak goreng kemasan sederhana yang biasanya berbentuk pillow pack atau kemasan bantal. Pemerintah lebih mengarah ke minyak goreng kemasan untuk diedarkan di pasar domestik ini. Karena ada 4 pilar yang penting. Yang pertama tadi saya pernah sebutkan bahwa ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi tentang kualitas minyak goreng yang diedarkan. Lalu yang kedua, minyak goreng ini minyak goreng kemasan itu karena daya simpannya yang panjang lebih memastikan bagi pemerintah untuk bisa mengendalikan harganya. Lalu yang ketiga, dari minyak kemasan ini isu higienitas dan halalnya sebuah komoditi bisa dijamin. Yang keempat kaitannya, kalau minyak goreng ini diedarkan dalam bentuk kemasan, bisa memunculkan industri kemasan. Minyak goreng kemasan juga dinilai dapat mendukung stabilisasi harga karena tahan disimpan dalam waktu lama. Selain itu, kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan juga dapat mendorong peningkatan ekonomi serta mendukung tumbuhnya industri pengemasan. Kita siapkan bagi industri yang belum siap dengan minyak goreng kemasan merek mereka bisa menggunakan minyak goreng kemasan menggunakan merek minyak kita yang hak patennya ada di Kementerian Perdagangan. Sehingga mereka diberikan selama mereka mendaftarkan kepada Kementerian Perdagangan bisa menggunakan merek minyak kita dan kita batasi waktunya sampai 4 tahun. 4 tahun untuk bertransisi sambil mereka menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana yang mereka produksi sendiri dan tanggung jawabnya ada di mereka langsung. Untuk menggunakan minyak, produsen dan pengemas wajib memiliki surat persetujuan penggunaan merek kepada Kementerian Perdagangan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap produsen, pengemas, serta pelaku usaha. Yang kita khawatirkan dengan bergeraknya minyak goreng curah itu, yang pertama, beredarnya minyak goreng curah itu kan kita coba hindari itu karena dia itu berpotensi penurunan kualitasnya cepat dibanding yang dikemas. Yang kedua, ada potensi juga kenakalan pelaku usaha. Kenakalan pelaku usaha itu saat ini disinyalir ada minyak jelantah yang dibersihkan kembali dengan prosesnya yang canggih mungkin mereka gitu, diedarkan dalam bentuk minyak curah gitu kan, atau dioplos dengan minyak curah dan sebagainya. Sehingga kita pastikan pembinaannya itu mereka yang menggunakan minyak dengan merek minyak kita tidak melakukan hal itu. Minyak goreng kemasan diproses dengan tahapan dan standar tertentu untuk menjaga kualitas, kebersihan, dan keamanan produk pangan. Kemasan minyak goreng harus kedap udara dan tahan panas matahari agar minyak yang ada di dalamnya tidak gampang teroksidasi. Minyak dibawa dengan kendaraan khusus dan diolah dengan mesin tertentu sehingga meminimalisasi kontak manusia dengan bahan olahan sawit tersebut. Minyak kemasan memiliki standar asam lemak bebas atau FFA sebesar maksimal 0,075 serta nilai peroksida maksimal 2. Adapun berdasar standar SNI, nilai peroksida maksimal 10 dan standar FFA sebesar 0,3.
Minyak goreng kemasan juga wajib ditambah provitamin A agar masyarakat mendapatkan nilai gizi dari minyak goreng yang dikonsumsi. Jadi semua minyak itu harus minyak kemasan. Nah, pasti ada juga yang merasakan bahwa harga minyak kemasan ini lebih tinggi daripada minyak goreng curah, ya kan? Problemnya kan itu. Jadi kalau saya boleh menyarankan kepada masyarakat, mungkin sebaiknya kita mengurangi penggunaan minyak ini supaya murah juga, tidak untuk menggoreng deep fried. Minyak ini masih lebih bagus kalau dipakai untuk menumis ya, karena panasnya tidak tinggi, waktunya tidak lama, jumlahnya juga tidak banyak. Kemudian minyak jenis seperti yang minyak kita gunakan, kelapa sawit, itu adalah sebetulnya minyak tidak jenuh ganda yang sebetulnya punya efek baik untuk kesehatan. Tetapi kalau itu digunakan untuk menggoreng deep fried waktu lama, itu yang menyebabkan minyak ini menjadi tidak sehat. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi minyak, jumlahnya tidak banyak dan menyehatkan, silakan. Tapi jangan dipakai untuk menggoreng deep fried. Mungkin untuk menumis, mungkin untuk membuat dressing salad, itu masih oke. Hadirnya minyak kemasan diharapkan memberikan perlindungan masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi minyak goreng sebagai kebutuhan pokok. Setidaknya, dengan memilih minyak kemasan, hak konsumen terjaga dari kenakalan pelaku usaha pengoplosan minyak goreng curah dengan minyak bekas pakai atau jelantah.